Kali ini saya membeli HP yang compact, kecil, jelas ini sangat enak sekali buat penggunaan sehari-hari. Ini adalah Sony Xperia XZ1 Compact. Pasti teman-teman para pecinta Sony tahu dengan HP ini. HP ini keluar sekitar tahun 2017 yang lalu ya, jadi usianya sudah cukup tua, 8 tahunan. Tapi HP ini masih sangat menarik dan masih terlihat HP ini HP flagship. Karena HP ini masuk ke jajaran HP flagship keluaran dari Sony ya, seperti Sony Xperia XZ1 yang biasa, chipsetnya pun sama. Apalagi kondisi fisiknya ini masih bisa dibilang sangat bagus, masih bisa dibilang mulus. Paling ada beberapa lecet yaitu di bagian pojokan dan di bagian port USB Type-C nya. Ini hal wajar karena HP ini sudah cukup tua. Kalau dilihat dari desainnya, HP ini mirip seperti pendahulunya ya, yaitu Sony Xperia X Compact. Ya pasti teman-teman pada tahu lah ya, Sony Xperia X Compact desainnya mirip seperti Sony Xperia XZ1 Compact ini, baik di bagian belakang maupun di bagian depan. Kalau di bagian depan bedanya di sensor proximity ya, X Compact tiduran, XZ1 Compact ini berdiri. Paling bedanya itu saja kalau di bagian depannya. Desainnya memang terlihat jadul ya, karena bezel atas dan bawah itu masih terlihat sangat tebal. Ini khas banget HP keluaran sekitar tahun 2015 sampai tahun 2017 lah. Desainnya seperti HP jadul yang bezel atas bawah itu masih sangat tebal. Tapi ini masih terlihat sangat menarik di tahun 2025 ini. Bahkan harganya pun ini masih tergolong cukup mahal. Saya sudah cek di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia maupun di Facebook. Harganya bervariasi ya, antara 800 sampai 1 jutaan. Jadi untuk harganya itu sangat stabil sekali. Padahal HP ini sudah tergolong HP jadul yang usianya pun sudah 8 tahunan. Tapi harganya masih sangat stabil di tahun 2025 ini. Tapi menurut aku HP ini cukup mahal ya, dengan harga 1 jutaan. Padahal kita sudah bisa mendapatkan Sony Xperia One atau Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact maupun XZ2 Premium di tahun 2025 ini. Yang saya suka dari Sony Xperia XZ1 Compact jelas soal ukurannya ya, yang kecil, layarnya cuma 4,6 in. Jadi di tangan itu kerasa nyaman, enak, digunakan pun ini HP kerasa ringan. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari menggunakan satu tangan, jelas HP ini kerasa sangat nyaman sekali karena ukurannya yang cuma 4,6 in. Jadi buat dibawa kemana-mana kita tidak perlu membawa tas lah ya, cukup dikantongin, di kantong pun ini kerasa HP-nya kecil, tidak terlalu mengganjal. Pokoknya HP ini sangat nyaman untuk penggunaan sehari-hari, baik di kantong maupun dipakai di satu tangan. Tapi sayangnya ukuran HP seperti ini sudah banyak yang ditinggalkan ya. Paling ada beberapa handphone yang masih setia dengan HP compactnya, seperti 12 mini, 13 mini, dan lainnya. Di bagian depan terdapat satu buah kamera, resolusinya 8 megapiksel, tapi ini sudah sangat cukup lah menurut saya. Dan HP ini menggunakan stereo speaker. Sony konsisten ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih menggunakan stereo speaker, baik di HP kelas flagship maupun di HP kelas midnya. Setia menggunakan stereo speaker, menurut aku sih ini sangat bagus lah. Ya karena Sony itu harga HP-nya cukup mahal, bisa dikatakan sangat mahal, bahkan HP kelas mid pun HP-nya sangat mahal. Di bagian sebelah kanan terdapat fingerprint, tombol volume, dan tombol shutter kamera. Fingerprintnya khas banget HP Sony ya, yaitu di bagian samping kanan layarnya. Tidak seperti HP-HP zaman sekarang yang in-display fingerprint, tapi Sony Xperia masih konsisten menggunakan fingerprint di bagian samping layarnya. Fingerprintnya pun ini tergolong sangat akurat menurut saya. Dan Sony masih konsisten menggunakan tombol shutter kamera. Ini khas banget HP Sony. Bahkan sampai zaman sekarang pun Sony masih konsisten menggunakan tombol ini. Tapi tombolnya cukup jadul ya, tidak seperti iPhone atau HP yang lain yang sudah dimodif bisa ngezoom dan lainnya. Terus di bagian bawah sudah menggunakan port USB Type-C, terus ada slot SIM ya, ini single SIM karena ini versi Docomo. Dan HP ini masih menggunakan lubang jack audio 3,5 mm. Ini khas banget HP Sony yang konsisten sampai sekarang masih menggunakan lubang jack audio 3,5 mm. Di bagian belakang terdapat tulisan Xperia dan tipe HP-nya yaitu SO20K. Terus ada tulisan Docomo dan ada kamera resolusinya 19 megapiksel. Jadi ini mirip seperti Sony Xperia XZ1. Kameranya pun ini tidak mengganjal ya, tidak ada bump sama sekali. Kameranya rata dengan bodinya. Lanjut ke tentang ponsel ya, Sony Xperia XZ1 ini menggunakan Android versi jadul ya, karena ini sudah 8 tahun. Jadi untuk versi Androidnya sudah ketinggalan zaman, ini sudah ketinggalan sangat jauh. Versi Androidnya masih di Android 9.
dan HP ini tidak bisa update lagi, dan mungkin updateannya cuma 1 kali. Tapi untuk menginstal aplikasi-aplikasi zaman sekarang ini masih sangat bisa ya, masih sangat lancar untuk menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang seperti e-commerce, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Ini masih bisa menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang dan masih sangat lancar, tidak ada kendala sama sekali. Bagi teman-teman yang membutuhkan konektivitas seperti NFC, Sony Xperia XZ1 Compact ini jelas ada NFC-nya ya. Sejak zaman dulu Sony konsisten menggunakan NFC. Maklum HP Jepang biasanya sudah support NFC, baik keluaran dari Sony, Sharp, dan lainnya biasanya menggunakan NFC ya, karena di Jepang itu NFC itu sangat berguna sekali. Soal layar di Sony Xperia XZ1 Compact jangan diragukan ya, ini meski masih berjenis IPS tapi sudah menggunakan teknologi dari Sony yaitu Triluminos Display. Ini layarnya tergolong sangat bagus sekali meski masih berjenis IPS dan sudah Corning Gorilla Glass 5. Ditambah lagi teknologi dari Sony yaitu X-Reality Engine. Jadi untuk produksi gambarnya itu sangat bagus sekali lah. Untuk kerapatannya pun mencapai 399 ppi. Jadi untuk kebutuhan nonton film, nonton video, dan lainnya, layarnya sangat bagus sekali meski masih berjenis IPS. Jangan samakan layar Sony dengan HP lainnya yang meski sama-sama menggunakan layar IPS. Jelas sangat berbeda sekali karena Sony Xperia itu menggunakan teknologi dari Sony yang menghasilkan gambar itu sangat bagus sekali. Untuk kebutuhan nonton film 4K atau video 4K ini maksimal di 2160 per 60 fps. Jadi layar sekecil ini jangan diragukan lagi ya buat teman-teman untuk kebutuhan nonton film, nonton drama Korea, drama Cina, dan lainnya. Jelas Sony Xperia XZ1 Compact ini sangat mantap sekali untuk kebutuhan nonton film. Paling kendalanya cuma kecil saja, cuma 4,6 inch. Jadi mungkin kurang puas ya karena ukuran layarnya yang sangat kecil. Lanjut ke baterainya yang cuma 2700 mAh. Jelas ini sangat kecil banget ya. Untuk penggunaan sehari-hari buat kebutuhan sosial media mungkin ada beberapa orang yang kurang dengan baterai sekecil ini. Ini menurut aku masih tergolong cukup irit. Saya pakai untuk kebutuhan sosial media untuk HP kedua lah. Buat chattingan, sosial media, dan lainnya ini masih bisa bertahan seharian. Tapi untuk kebutuhan full di sosial media kurang lebih 3 jam lah ya. Tapi menurut aku sudah sangat cukup lah. Paling ini untuk dijadikan HP kedua sudah sangat cukup. Dan satu hal lagi, HP ini internalnya itu sangat kecil sekali, cuma 32 GB. Jadi ini menurut aku sangat kurang ya, HP sekeren ini tapi internalnya itu sangat kecil. Mungkin kalau internalnya 64 GB ini sudah sangat cukup, tapi jelas Sony Xperia XZ1 itu kalah dengan Sony Xperia XZ1 Compact ini. Karena ini desainnya itu sangat bagus sekali menurut saya dibandingkan Sony Xperia XZ1 yang biasa. Jelas kalau internalnya ini gede 64 GB, penjualan Sony Xperia XZ1 yang biasa itu jelas sangat kalah ya. Sayang banget ini internalnya sangat kecil, jadi ya ini kurang lah di tahun 2025 ini. Skor Antutunya pun ini masih tergolong cukup tinggi yaitu 370 ribuan. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari ini sudah sangat cukup. Ini menggunakan chipset dari Qualcomm yaitu Qualcomm Snapdragon 835. Ini chipset yang digunakan pada HP-HP flagship sekitar tahun 2017 yang lalu. Jadi untuk performa di tahun 2025 ini menurut aku sudah sangat cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari. Buat sosial media, bahkan buat ngegame seperti game Mobile Legends, ini masih menggunakan grafik yang menurut aku sangat bagus, yaitu bisa ultra, tinggi, super, dan HD. Jadi untuk penggunaan sehari-hari baik gaming maupun non gaming menurut aku HP ini masih cukup bisa diandalkan ya. Paling kendalanya cuma di internalnya yang sangat kecil, cuma 32 GB. Untuk kamera belakangnya ini resolusinya 19 megapiksel. Ini mirip seperti Sony Xperia XZ1 yang biasa. Untuk hasil foto dan videonya menurut aku sih sudah cukup bagus, meski tidak seperti HP zaman sekarang ya. Sekarang kan banyak banget HP yang sudah menggunakan teknologi AI. Sedangkan Sony Xperia XZ1 Compact ini belum zamannya dengan teknologi AI. Apalagi tidak dapat update ya. Jadi untuk hasil kameranya menurut aku biasa saja, tapi ini sudah sangat cukup lah untuk kebutuhan mengabadikan momen baik mengambil foto maupun video. Ini sudah sangat cukup dan hasilnya menurut aku juga tergolong sudah cukup bagus.
Mode kameranya pun ini cukup sederhana ya, seperti mode AR, gerak lambat, manual, panorama, dan lainnya. Jadi mode-modenya itu sangat sedikit sekali. Untuk gerak lambatnya pun ini sangat lambat sekali ya, mencapai 960 fps. Jadi ini bisa lambat banget. Ini khas HP flagship dari Sony Xperia. Dan untuk mode kameranya kalian bisa pilih ya, mau 19 megapiksel, 12 megapiksel, dan lainnya. Kalian tinggal setting saja di bagian setting kameranya. Biasanya saya menggunakan yang maksimal yaitu 19 megapiksel agar gambarnya lebih maksimal di Sony Xperia yang lainnya. Di bagian atas juga terdapat pengaturan seperti mode flash, mode waktu, terus resolusi juga ada. Kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk mode videonya ini juga sangat sederhana ya, tidak seperti HP pada umumnya. Ini cuma ada gerak lambat, efek AR, terus ada mode lens, ada manual, panorama, dan lainnya. Untuk perekaman mentok di 4K ya, kalian bisa setting 4K atau Full HD atau Full HD 60 fps. Kalian tinggal setting saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi biasanya saya menggunakan yang settingan Full HD 60 fps karena biasanya kan Sony itu gampang panas ya saat menggunakan kamera, baik mode foto maupun mode video. Dan untuk hasil videonya seperti ini. Apakah Sony Xperia XZ1 Compact masih worth it digunakan di tahun 2025? Sebenarnya sih HP ini masih worth it ya, ini masih lancar untuk kebutuhan sehari-hari seperti sosial media baik TikTok, Facebook, Instagram, dan lainnya. Ini masih bisa install aplikasi zaman sekarang dan ini masih lancar menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Tapi untuk harganya menurut aku kurang worth it ya, karena ini tergolong cukup mahal di angka 800 sampai 1 jutaan. Dan internalnya juga sangat kecil, cuma 32 GB. Terus baterainya juga sangat kecil, cuma 2700 mAh. Jadi terasa sangat boros ya, karena HP zaman sekarang itu baterainya gede-gede banget, yaitu 5000 mAh. Internalnya yang cuma 32 GB jelas terasa sesak banget di tahun 2025 ini. Seharusnya minimal itu 64 GB. Tapi untuk dijadikan HP kedua, HP ini jelas masih sangat worth it di tahun 2025 ini. Kalau cuma buat WhatsAppan, buat chattingan, buat YouTubean, internetan, browsing-browsing, buat sosial mediaan, jelas HP ini masih sangat worth it di tahun 2025 ini. Jadi buat teman-teman yang kepengen beli, silahkan beli saja ya. Tapi untuk dijadikan HP kedua, karena menurut aku harganya masih tergolong cukup mahal. Mungkin cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.